Apa yang kamu pikirkan ketika melihat hewan ini di dasar lautan? Mungkin kamu akan berpikir bahwa hewan ini cantik dan kamu harus membawanya pulang. Tetapi sebaiknya kamu jangan gegabah. Hewan ini bisa saja mematahkan jarimu bahkan sebelum kamu selesai berkedip. Perkenalkan, ia adalah mantis shrimp atau yang biasa disebut sebagai udang santadu. Hewan ini memiliki tinju mematikan dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Dan juga tinjunya ini menghasilkan panas yang hampir sama dengan suhu permukaan matahari. Kira-kira sebenarnya apa rahasia di balik kekuatannya ini? Hewan satu ini bisa ditemui di perairan tropis dan subtropis. Walaupun namanya mantis shrimp, hewan satu ini sama sekali bukan keluarga udang, apalagi belalang mantis. Mantis shrimp atau kita sebut saja entis berasal dari ordo Stomatopoda. Ordo ini telah berpisah dengan jenis krustasea lainnya secara terisolasi sejak 400 juta tahun yang lalu. Jadi si entis ini telah ada jauh sebelum kemunculan dinosaurus. Si entis ini suka menyendiri dan tidak suka bergaul. Akhirnya si entis memiliki karakteristik dan anatomi yang berbeda dengan udang lainnya. Dengan warna yang cantik di sekujur tubuhnya dan ukuran tubuh yang maksimal mencapai 16 cm, tidak membuatnya mudah ditemui karena sebagian besar hidupnya ia habiskan di dalam lubang di dasar lautan. Ia merupakan hewan teritorial yang sangat menjaga lubangnya agar terlihat rapi dan tanpa gangguan tamu lainnya. Dia hanya keluar dari sarangnya ketika lapar ataupun ingin kawin. Dan setelah kawin, mereka akan bertelur dengan jumlah yang sangat banyak. Akibat karakteristiknya ini dan dibekali dengan sistem pertahanan yang sangat baik, membuat entis dapat bertahan dari kepunahan selama jutaan tahun. Di alam liar sendiri tidak banyak predator yang memangsanya. Mungkin hanya hiu, orca, sotong, dan tentunya manusia. Ya, karena bentuk tubuhnya yang cantik, manusia kini sering memburunya untuk dijadikan hewan peliharaan. Atau bahkan menyantapnya untuk makan malam. Karena rasanya yang katanya mirip dengan udang dan juga lobster. Berdasarkan alat tempur mereka, si entis dapat dikategorikan ke dua jenis, yaitu spearer atau penombak dan smasher atau penghancur. Pada jenis spearer, entis dilengkapi dengan duri-duri tajam di kaki raptorial mereka untuk mencengkram mangsa dengan sangat cepat. Nah, berbeda dengan si smasher, mungkin ini yang lebih sering kalian lihat, karena jenis ini terkenal dengan pukulan yang setara dengan tembakan pistol. Kaki raptorial berduri tajam di spearer tidak dapat ditemukan di tubuh smasher. Sebagai gantinya, smasher dilengkapi dengan benjolan keras seperti sarung tinju yang dinamakan tactile club. Tinjunya inilah yang digunakan untuk menghancurkan cangkang keras hewan lainnya seperti kepiting, kerang, maupun krustasea lainnya. Ayunan kaki raptorial sintis ini bisa mencapai 80 km per jam. Ya, setara dengan pistol yang menembakkan peluru kaliber 22. Selain itu juga, tinjunya ini berkekuatan lebih dari 90 kg pada saat benturan. Sebagai analogi, seorang petinju hanya dapat meninju setara dengan 3 kali berat tubuhnya. Tapi, si entis ini meninju setara dengan 2.500 kali berat tubuhnya. Bayangkan, jika si entis ini seukuran dengan dirimu, siapa yang bisa melawannya? Walaupun si entis ini tinggal di dasar laut, ini tidak membuat dampak dari pukulannya berkurang sedikit pun.
Justru air di sekitar tinjunya membantu saintis ini untuk menambah kerusakan pada mangsanya. Saat tinjunya dilayangkan ke mangsanya, tinju ini bergesekan dengan permukaan air dengan sangat-sangat cepat, lalu menghasilkan gelembung super panas yang suhunya sama dengan suhu permukaan matahari dalam sekejap sebelum mengenai target. Dan akhirnya menghasilkan gelombang kejut di air yang membuat mangsanya linglung untuk sementara waktu. Jadi jika tinjunya tidak tepat sasaran, setidaknya saintis dapat membuat mangsanya pingsan dengan gelombang kejutnya. Dan kemudian melayangkan pukulan selanjutnya untuk mengakhiri riwayat mangsanya. Lalu muncul pertanyaan, terbuat dari apakah tinju saintis ini? Kenapa bisa menahan kekuatan yang luar biasa tanpa tergores sedikit pun? Jawabannya sederhana. Dactyl clip atau tinjunya hanya terbuat dari bahan yang sama dengan tulang ikan. Tapi bukan ini rahasianya. Rahasianya terletak di struktur yang berbentuk spiral. Struktur ini memecah tekanan yang dihasilkan oleh tinju itu sendiri. Bekerja seperti layaknya shock breaker pada motor. Dan ya, sebanyak apapun Mantis Rim menunjukkan dactyl clipnya, ia tidak akan melukai dirinya sendiri. Jika kamu kira kekuatan saintis ini hanya di pukulannya saja, kalau begitu kamu salah besar. Ada satu lagi kekuatan supernya yang melampaui manusia. Kekuatan itu terletak di matanya. Jika manusia hanya memiliki 3 reseptor warna, bisakah kalian tebak saintis ini punya berapa? Jawabannya adalah 12-16 reseptor warna. Dan jika kita hanya perlu 3 reseptor warna untuk melihat jutaan warna, bayangkan berapa banyak warna yang bisa saintis lihat. Selain itu juga berbeda dengan manusia yang masing-masing matanya menghasilkan satu gambar atau biasa disebut binokular. Mata saintis ini menghasilkan masing-masing 3 gambar terpisah di setiap matanya atau biasa disebut sexnocular. Dan dengan gerakan matanya yang random, mungkin saat ini saintis sedang memperhatikan dirimu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Keunikan matanya ini membuat saintis menjadi predator yang mengerikan di lautan. Dengan mata ini, saintis dapat melihat hewan lainnya di dalam air dengan sangat jelas. Saintis juga bisa membedakan warna mana yang merupakan mangsanya, mana yang bukan. Jadi dia nggak mungkin salah sasaran. Walaupun matanya menakjubkan, otaknya tidak dapat memproses semua informasi yang dikirimkan oleh matanya. Jadi informasi yang diproses, semuanya diproses secara langsung di matanya. Tidak seperti manusia yang mengirimkan informasi dari mata ke otak untuk diolah. Fitur matanya yang keren ini menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan kamera heksakromatik. Kamera ini bisa mengambil gambar tumor selama operasi pengangkatan agar memastikan tidak ada sel tumor yang tersisa. Oh iya, ada satu lagi fitur kombinasi antara warna tubuhnya dan juga matanya yang canggih ini. Warna di tubuhnya dapat ditangkap oleh penglihatan Mantis Rim yang lainnya. Jadi warna ini seperti kode rahasia buat yang tahu-tahu aja. Caranya adalah dengan memamerkan antena di samping tubuhnya untuk berkomunikasi satu sama lainnya, seperti menarik perhatian betina dan juga mengusir Mantis Rim yang lainnya. Jadi lengkap ya, hewan yang satu ini semakin mirip dengan pahlawan super. Dengan kekuatan yang luar biasa, penglihatan yang tajam, dan outfit yang mencolok. Coba tulis di kolom komentar, kira-kira nama apa yang cocok untuk superhero kecil kita ini. Sekian untuk video hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.